23 ya, ya pandang ya. Lalu tes suara saya terdengar nggak ini? Bagus, Pak. Oh, bagus ya. Oke. Iya, tadi kita terputus di sini. Tren dan inovasi untuk biotek ya di tahun 2023 menuju ke yang tahun sekarang itu kalau saya perhatikan itu tidak banyak berubah gitu. Hanya sepertinya urutannya saja seperti artificial intelligence. Ini masih jadi tren ini beberapa perusahaan yang tadi saya sampaikan di atas tadi ya, termasuk juga tadi saya lihat ada Paro ya. Paro Paro itu pakai artificial intelligence ya, jadi untuk ketelusuran dan otomatisasi di industri, khususnya industri monogastrik ya, babi khususnya gitu. Jadi dia menyediakan semacam kontrol ya untuk pencegahan penyakit, pengembangan vaksin secara cepat ya. Kemudian yang penting bisa menjaga rantai pasok ya, supply chain di industri mono gastrik. Kemudian big data ini juga masih jadi tren. Gen editing jelas ya masih yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian sekuen itu masih jadi tren, sequencing ya masih jadi tren karena kita apa namanya itu paham ya pengembangan CRISPR itu apa namanya dia akan pernah selesai ya karena selama itu menghasilkan beberapa mikroba khususnya ya dan produk-produk hormon, produk-produk apa itu apa selain hormon itu ada apa? Ada ini apa namanya untuk transgenik. Jadi sekarang tidak lagi apa prosesnya selalu melalui apa secara ini ya apa namanya tuh seperti zaman dulu ya pada waktu apa siapa namanya tuh peneri apa penghasil penisilin dan menghasilkan penisilin itu sekarang udah mulai meninggalkan digantikan oleh apa namanya itu mikroorganisme dengan cara menggantinya ya di E. coli menjadi E. coli yang transgenik ya sehingga produksi penisilin, vaksin dan sebagainya itu bisa lebih dan hormon ya khususnya itu lebih lebih cepat dan lebih praktis dan lebih efektif lah seperti itu. Kemudian bioprinting juga masih jadi tren dan tentu rekayasa jaringan. Nah ini masih masih sama sih 7 yang ini masih sama dengan tahun tahun 2024 24 itu tadi yang di atas ini. Nah kalau adik-adik mahasiswa ingin mendalami dari sisi sains ya. Sisi sains itu sebetulnya bagus. Ini ada beberapa apa itu riset ya, riset-riset yang terkait dengan biologi terapan itu katakanlah tren untuk ini ya, untuk biologi ini saya sampaikan di atas nanti anda adik bisa apa bisa melihat apa namanya itu bisa dari sisi sainsnya ya kalau tadi kan saya hanya globalnya saja ya jadi tidak banyak perubahan antara tahun 2023 yang tadi atas dengan tahun 2024 ya baik itu di bioengineering maupun apa sintetis lah gitu. Sintetis ini sangat menarik ya karena gini ya. Kalau dulu orang untuk meningkatkan efisiensi penyerapan katakanlah zat-zat nutrien ya dalam bentuk awalnya kan anorganik. Ke sini kemudian ada teman baru dalam bentuk organik. Lebih baru lagi dalam bentuk mineral, proteinat dan sebagainya. Di teknologi proses pun juga banyak berkembang. Sekarang banyak apa orang meneliti misalnya yang sederhana bentuk fortifikasi ya untuk teman-teman PHP itu perkembangannya juga apa tuh pesat karena kalau sendiri-sendiri itu nggak efisien gitu untuk apa pencernaan maupun untuk penyerapannya ya. Sehingga pada saat sampai di sel ya tidak efisien begitu.
Nah, kita masuk ke apa industrinya ya. Ini slogan kita, Indonesia itu slogan sekarang itu. Jadi era di peternakan itu eranya sustainable farming ini ada Bu Indra ini pakarnya keberlanjutan farming ya. Jadi di semua komoditas pun formatnya hampir sama. Formatnya itu hampir sama, mengedepankan apa tuh eh, peternakan berkelanjutan. Ini contohnya kalau model di apa tuh di sapi perah ya. Di apa di komunitas yang lain juga sama ya. Ya. Misalnya yang misalnya apa untuk efisiensi ya memang itu diperlukan gitu. Kualitas air juga begitu, kualitas air dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana apa itu apa tuh penerapan ya, penerapan untuk biodiversitas, kesehatan dan sebagainya, animal welfare dan sebagainya itu masih masih jadi apa tuh kajian yang penting yang untuk pembangunan peternakan berkelanjutan. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin akan merubah kalau menemukan sesuatu yang baru mungkin akan menambah ini yang bulletin-bulletin mungkin ya ke depan gitu ya. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa apa industri pangan kita itu juga dipengaruhi oleh sektor-sektor yang lain gitu. Misalnya katakanlah ini lingkaran lingkaran pertamanya yang itu ada enam ya lingkaran itu adalah gambaran sektor-sektor yang penting untuk apa tuh industri pangan di masa yang akan datang gitu. Yang pertama tentu nutrisi dan kesehatan, sepakatlah begitu ya. Kemudian inovasi untuk teknologi pangannya ya, teknologi pangan dan inovasinya. Kemudian apa agriculture-nya, supply chain juga sangat penting dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kalau di breakdown lagi ternyata sebetulnya ada keterkaitan antara lingkaran pertama itu dengan lingkaran luarnya gitu. Lingkaran luar. Nah, mungkin dalam perspektif ilmu pengetahuan itu adik-adik mungkin perlu ini yang memahami. Oke, keterkaitannya ada di mana sih seperti itu. Ini saya nggak bacakan yang di luarnya ya. Silakan aja nanti Anda pelajari gitu. Nah, kalau satu lingkaran saja ya, ini saya contohnya saja ini. Katakanlah peternakan ya, atau pertanian ya, itu juga ternyata dipengaruhi oleh apa namanya itu faktor-faktor yang lain ini ada lima yang lain ya gitu dan seterusnya itu dan seterusnya sebentar ya Pak. Ya oke kita lanjut kemudian bioteknologi ya bioteknologi ini apa namanya tuh juga perkembangannya sangat dipengaruhi oleh bidang-bidang yang lain saya nggak usah menjelaskan karena tadi mungkin sudah menyimak ya dari sekalian. Kemudian pasar dan aplikasi ini untuk sektor biologi apa, terapan ya khususnya biologi bioteknologi itu sangat tinggi ya. Itu kalau di tahun 2022 sampai 2022 diperkirakan ini ya itu 13,9%. Tentu jauh dari angka pertumbuhan ya untuk apa itu untuk laju pertumbuhan Indonesia saja kan 5,6% ya. Jadi jauh di atas apa tuh pertumbuhan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi ini sangat menjanjikan kalau apa dari mahasiswa suatu saat mempelajari beberapa turunan ya dari apa industri biotech ini. Ini beberapa apa itu di bawahnya itu ada itu dan nanoteknologi, nanobiotek ini juga juga sangat penting di Unpad itu kita punya pakar-pakar nano ya terutama orang-orang fisika ini eh, risetnya saya kira cukup bagus. Nah, kalau di bidang kita yang pernah kita lakukan kerjasamakan dengan bidang nano ini adalah bagaimana supaya bahan pakan ya, bahan pakan itu bisa diserap sampai ya pada akhirnya ke organ, jaringan dan sel dengan lebih eh, baik lagi. Arahnya ke arah sana ya. Jadi di bidang kesehatan juga hampir sama bagaimana caranya agar suatu bahan aktif dari zat aktifnya itu bisa sampai ke jaringan sel dengan cepat sehingga pengaruhnya bisa lebih baik lagi. Itu kira-kira ke sana.
eh, untuk apa tuh sainsnya, sorry, untuk marketnya, kemudian untuk ini hanya sekedar ini apa namanya itu ilustrasi saja pasarnya eh, seberapa jauh di Eropa, di Amerika dan sebagainya untuk biotek, kemudian beberapa perusahaan yang terkemuka ya di di dunia ini. Jadi kita lewati saja. Ini saja ya mungkin aplikasi, sorry, isu-isu global dan aplikasinya. Nah, adik-adik mahasiswa kalau ingin mendalami tentang apa itu, tentang biologi ya khususnya atau risiko-risiko apa yang mungkin terjadi di dunia tahun ini dan ke depan ya. Ini ada apa tuh laporan ya dari WEF ya. Ini bagus sih karena di dalamnya tuh ada ini, ada bioteknya gitu, ada biologinya dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan itu 2 tahun dan 10 tahun ke depan itu lingkungan ya ini yang lingkungan ini. Kita lebih banyak ke lingkungan dan teknologi itu peranannya jadi makin besar gitu ya. Jadi yang hijau ini 10 tahun ke depan itu adalah sektor lingkungan gitu. Kita lihat 10 tahun ke depan itu masalah-masalah ini yang kemudian harus dipecahkan apa bersama khususnya dengan biologi, biotek dan sebagainya. Katakanlah yang pertama itu ini ya apa namanya itu cuaca ya. Cuaca ekstrim bisa ini sumbangan biologi sangat penting untuk bagaimana cuaca yang ekstrim tadi itu bisa bisa sedikit dikurangi ya. Ini ada beberapa hal, ada 4 ya, 5 yang terakhir ini silakan saja. Termasuk polusi ini juga apa tuh masih jadi apa isu-isu besar di dunia internasional. Nah ini saya lewati saja ya karena waktunya pendek ini sudah mau habis gitu. Nah, biasanya kalau seseorang atau kelompok atau negara ingin melakukan suatu analisis kebijakan, mereka akan mendiskusikan yang namanya diagram Loeb. Gitu. Karena satu faktor itu tadi pasti akan terkait satu dengan yang lain ya. Nah ini hanya sekedar untuk mengilustrasikan diagram Loeb, salah satu diagram Loeb yang terkait dengan apa tuh beberapa hal ya itu yang terkait dengan atau berinteraksi dengan sektor apa, peternakan dan khususnya biologi ya ini silakan saja nanti di apa itu dilihat gitu ya dulu yang eh, di sini tadi kuliah. Iya. Oh ya saya. Iya kita masuk ke apa tuh beberapa saya lihat saja yang ini ya ini hampir sama apa namanya itu tadi beberapa isu penting di dunia ya. Nah, khususnya untuk sumber daya alam ini ya karena biologi tidak bisa lepas dari dunia apa tuh dunia natural alam ya ilmu tentang alam. Saya lihat saya teruskan lagi. Nah isu besarnya juga adalah isu tentang ini apa namanya itu kelaparan ya. Ini mappingnya bahwa kita itu seperti kita ketahui bahwa kita itu masih diberi beban ya untuk bagaimana menurunkan angka ini apa namanya itu sampai 14% ya. Stunting ini program nasional nih. Di RPJMN tahun 2020 sampai 2024 kita targetnya tahun ini tuh 14% angka stuntingnya. Ini yang belum tercapai ini gitu. Ada beberapa daerah yang tercapai, tapi secara nasional itu masih jauh dari harapan sehingga mungkin sektor apa peternakan harus lebih giat lagi ya ini targetnya 2 kali lipat tahun ini supaya bisa menurunkan angka apa itu stunting dari tahun 2016 sorry 23 itu 16% menjadi 14% itu hanya bisa dilakukan kalau apa kita bekerja keras 2 kali lipat dari yang apa sebelumnya gitu. Ini survei dari SST malah 20 kita tahun 2021 itu posisinya masih di 24 gitu. Ini
Eh, masih jauh lah kita untuk angka stunting itu. Jadi pemerintah sekarang mungkin mungkin mau fokus ke arah sana. Nah ini tantangan juga dari sisi pengetahuan itu masalah terutama labeling ya konsumen, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas atau pangan kita, masalah novelty yang kebaruan ya. Kemudian isu One Health itu juga masih jadi apa tuh hal yang masih relatif baru ya di Indonesia, baru mungkin 5 tahun 6 tahun terakhir ya kita baru melihat kembali apa itu konsep One Health itu. Kemudian mitigasi CO2 yang juga masih perlu dilakukan karena kita ketahui bahwa banyak ini kan banyak apa tuh semacam tuduhan ya, bahwa sektor peternakan itu eh, ikut merusak ini apa lingkungan ya, terutama melalui gas apa metannya ya, karena gas metan itu kan setara dengan sekitar 22, sekian persen CO, jadi tidak kalah ininya. Sementara kan kalau sapi itu katakanlah makannya itu 30 kilo yang dewasa ya, sehari katakanlah apa TDN-nya misalnya 56% atau 58% misalnya ya, itu berarti kan hampir separuh lebih itu kebuang. Nah itu metan itu ada di sana sebagian besarnya. Ini yang harus apa itu dipecahkan bersama ya, agar kita tidak menyumbang kerusakan lingkungan gitu ya. Ini saya lewati saja ya, mungkin bisa sambil diskusi masalah apa biodiversity, bahwa era globalisasi itu dituduh ikut menyumbang apa itu turunnya keragaman hayati, karena dengan adanya standar itu ada beberapa bangsa yang kemudian tidak di apa itu tidak di apa, dikembangkan ya, dikembangkan dengan alasan produktivitasnya itu jadi itu ancaman gitu, ancaman nyata lah gitu ya. Nanti kalau ada yang mau diskusi ya kita. Ini transgenik tadi sudah saya singgung-singgung, transgenik itu bahkan sudah melewati ya, kalau dulu mikroba, sekarang ke depan itu mungkin mau apa ke organ, ke jaringan jaringan organ, kemudian juga makhluk hidupnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian isu tentang GMO itu juga apa masih sangat eh, tinggi ya resistensinya ya. GMO itu sebagian besar produk impor kita itu eh, merupakan produk GMO. Kita tidak tahu ya bagaimana nanti 80 tahun ke depan, 100 tahun ke depan kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi produk-produk GMO, baik langsung maupun tidak langsung ya. Tidak langsungnya itu misalnya karena kita kan mengimpor misalnya jagung, kemudian impor ataupun kedelai yang kita tahu semuanya kan dari produk GMO ya, kemudian untuk ternaknya kan kita makan. Nah, kita tidak tahu nanti nempel atau tidak. Eh, Kemudian isu tentang vegan dan vegetarian ini juga walaupun tidak langsung ya kalau biologi dengan vegan itu, kalau vegan kan lebih ke arah konsumen, perilaku konsumen ini juga mungkin apa itu perlu di ini ya, perlu diketahui lah oleh adik-adik mahasiswa ya, tentang vegan dan vegetarian. Sekarang orang kan udah banyak ini penggemar apa itu vegan ya, vegan. Dengan perkembangan apa animal welfare, orang secara eh, nggak langsung atau langsung itu mengarah ke sini sebagian sebagian ya gitu, tidak semua. Bentar ya ada yang chat ini. Padahal mau di ini ya waktunya ya, karena saya di loncat-loncat. Iya Pak, silakan Pak, Ya, masih ada waktu Pak. oke, baik. Eh, oke, oh malah chat ya gitu. Saya saya apa? Saya skip saja. Kemudian isu lingkungan ya, itu isu lingkungan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang orang mulai ini ya, mulai ada yang beralih ke meat culture atau daging buatan, daging sintetis dan sebagainya.
karena misalnya meat culture ya itu kan orang memproduksi daging dari kultur, dari jaringan sel gitu ya. Itu mereka yang punya pandangan seperti itu karena mereka melihat bahwa sektor peternakan itu katanya ya, ini rusak lingkungan, perlu lahan luas gitu ya, misalnya ya eh, dan sebagainya. Yang kalau katanya ya kalau lahannya tadi digunakan untuk padi, ya itu bisa untuk apa tuh pangan, kebutuhan pangan dan sebagainya. Nah itu tidak bisa kita nafikan itu hal seperti itu. Apa, isu-isu tentang pangan ya katanya dengan apa lingkungan ya dengan sistem produksi apa peternakan dan sebagainya itu ini gambaran saja ini emisi bagaimana sumbangan sumbangan apa itu ternak sapi ya terhadap apa itu CO dan sebagainya emisinya ya dan sebagainya. Nah ini tugas kita bersama ini bagaimana untuk mengurangi ya setidaknya sumbangan sektor apa peternakan itu terhadap emisi CO2 secara global karena cukup tinggi ini kata para peneliti itu 14,5% dari sektor apa peternakan. Kalau di breakdown lagi itu lebih jelas lagi 53%-nya dari NO, 44% dari gas metan dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu isu isu-isu penting dan isu one hal tadi bahwa kita di sistem produksi peternakan itu mau nggak mau memang harus memperhatikan aspek ini tiga hal ini. Aspek lingkungan, aspek kesehatan, dan manusia itu sendiri. Ini konsep ini kan di sana itu. Dan ini karena peternakan itu kan sangat ini ya sangat erat kaitannya dengan kesehatan ya kesehatan hewan ya kita mau nggak mau harus apa itu punya konsep yang bagus memasukkan konsep bagus di dalam sistem produksi ya bisa di samping animal uh, welfare-nya gitu ya. Kemudian kita juga ada di era standarisasi. Jadi di ini adik-adik mahasiswa itu nanti mau nggak mau harus belajar tentang standar ya, tentang kodek alimentarius. Jadi kita tuh karena kita itu meratifikasi Putaran Uruguay, artinya kita itu masuk di era globalisasi dan kita sudah menuangkan ya dalam peraturan perundangan, kita harus mengikuti standar-standar internasional manakala kita mau berdagang. Jadi kita ikuti standar kalau untuk pangan ya kodek alimentarius, nanti ada di breakdown lagi kan nanti untuk milk kodek atau egg kodek, kodek dan sebagainya, sebagainya. Kalau di bidang kesehatan nanti ada standar yang mengacu pada OIE, Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian untuk perdagangannya kita atur di standar-standar yang dikeluarkan oleh WTO. Dan untuk konsumen kita harus mempelajari standar-standar yang apa, di launching oleh WCO dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita penuh dengan ini. Jadi harus belajar tentang standar untuk internasional maupun nasional karena kita juga punya beberapa ya banyak sekali standar nasional atau SNI itu poin pentingnya gitu. Nah ini buku-buku untuk ini buku-buku yang penunjang untuk yang di atas termasuk bioinformatik itu cukup 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 menantang ya kemudian etik ya etik dan sebagainya ini nanoteknologi tadi sudah saya singgung kita lewati saja untuk diskusi saja ini apa tuh aplikasi ya aplikasi nanopartikel untuk peternakan untuk biomedis lingkungan dan sebagainya itu bisa dibaca tentang proteomik dan bioinformatika nanti kita di kuliah ketiga misalnya ini kita apa namanya itu kita detailkan diskusinya ya eh, mungkin ya mungkin di kuliah ketiga nanti kita akan berdalam. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi kita tantangan ke depan itu adalah ini bagaimana orang berusaha menggantikan apa tuh daging ya daging tidak berasal dari ternak. Harapan mereka itu gini sih
suatu saat mungkin kita tidak perlu banyak banyak ternak, tidak perlu peternakan yang banyak. Tapi mereka punya pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan daging, misalnya, ya melalui kultur dan sebagainya. Ini harapan sebagian ya, harapan sebagian. Kalau di Indonesia mungkin susah gitu ya, karena kita punya kebiasaan, punya norma budaya yang berbeda dengan orang Eropa dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi Singapura, negara yang paling dekat, kita sudah punya pabrik yang memproduksi meat apa yang sintesis ini, meat daging buatan seperti ini. Ini culture meat, kita ada bisa melihat itu eh, beberapa bagaimana cara mereka memproduksi. Jadi ininya mereka ini. Ini beberapa produsen yang saya mencatat di sini. Ya, ternyata sudah cukup banyak juga ya revolusi pangan kita melalui lab apa itu lab daging. Ini ini apa namanya eh, tantangan kita ke depan bagaimana kalau orang nggak memelihara ternak terus kita urusannya kemana gitu ya mungkin ya gitu. Ya. Nah sebagai penutup barangkali ini saja untuk pesan saya bahwa apapun ruang lingkup yang harus dipelajari termasuk biologi kita tetap harus memahami ya peraturan perundangan, konvensi, protokol, metode, standar, norma dan etik di bidang tersebut termasuk di biologi gitu ya. Mohon maaf sekali lagi saya karena tadi itu nggak bagus ininya ya apa jaringannya jadi membuat apa tuh grogi juga kalau ini stres gitu ya. Jadi apa namanya jadi nggak lancar lah diskusinya seperti apa proses pembelajaran. Saya kembalikan ke Pak Andang bagaimana kita mau diskusi kita masih Baik, punya waktu. terima kasih Pak Dwi yang telah memberikan banyak pengetahuan ya terbaru terkait dengan tren dan isu-isu global biologi peternakan. Eh, Baik teman-teman, ini kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya untuk berdiskusi. Barangkali saya persilakan bagi yang ingin bertanya langsung. Endang, oke. Dari kelas C Ya, ada yang mau nanya. oh siap, mangga, mangga. Bu Budi. Kami persilakan mangga yang kelas hybrid. Udah, sini. Biar maju. Silakan. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdi Gilang Ramadan dari kelas C 3 digit NPM 129. Ada dua pertanyaan Pak mengenai pertama tadi ada yang berjelaskan mengenai program Prabowo itu Pak, yaitu produk susu untuk pencegahan stunting tapi keterbatasan sapi perah dan karena laktasi sapi perah yang lemah atau kurang itu Pak. Nah, secara kebijakan itu kan kalau kita mengimpor dari luar kan tentunya kita akan menghambat kepada keterbatasan ekonomi. Nah, bagaimana kita kalau kita ke bioteknologi tentang mengenai cloning sapi perah, tapi di latar belakang itu kontroversi Pak. Yang dipertanyakan bagaimana atas isu itu kita bisa menghadapi peningkatan terhadap produksi susu perah. Terus untuk yang kedua, tadi pada dampak lingkungan terhadap bioteknologi yaitu adanya gas metana yang terjadi. Tentunya gas metana itu adanya pembuangan misal dari feses sapi atau unggas. Nah, bagaimana sih Pak peran bioteknologi untuk mengatasi pemanasan global dari dampak lingkungan terhadap metana itu Pak? Baik, Terima kasih Pak. dari kelas C. Tadi dengan siapa Bud? Benar namanya? Abi Pak. Abi. Ya. Ya, baik. Hilang tadi. Pertanyaannya NPM. sangat bagus ya. Ya, udah dicatat lah sama Bu Budi juga ada di kelas ya. Baik, Pak Dwi ini sangat tajam, luar biasa pertanyaannya berkaitan dengan yang pertama berangkat dari program pemerintahan ke depan ya untuk
apa namanya peningkatan minum susu gratis ya. Tapi dari satu sisi barangkali populasi ketersediaan sapi perah kita masih terbatas atau sangat berkurang, apalagi dengan pandemi kemarin barangkali tambah lagi ada bukan pandemi, maksud saya PMK ya, wabah PMK itu cukup mengancam juga. Tapi dikaitkan dengan cloning ya pertanyaannya. Yang pertama itu kemudian terkait dengan dampak lingkungan dari eh, gas metana ya untuk mengatasinya seperti apa. Barangkali mau dari Pak Dwi atau dari teman-teman yang lain bisa juga menambahkan jawab. Baik, terima Silakan, kasih Pak. Pak. Happy Killing. Ya, program stunting untuk bisa sampai 14% tantangannya sangat luas. Sektor sapi perah itu juga termasuk yang harusnya dibuat lah gitu ya gitu. Problemnya adalah jumlah populasi kita, sapi perah kita itu masih sedikit, di bawah 600.000 ya, 590-an ribu ya. Idealnya sapi itu kan yang menghasilkan susu kan sapi laktasi. Sapi laktasi itu idealnya 60%, 40-60% sih sebetulnya. Masalahnya kita itu banyak juga, sorry, jumlah populasinya dikit, yang jumlah laktasi juga sedikit, gitu ya. Kemudian sehingga berdampak pada jumlah susu yang dihasilkannya ya. Walaupun, nah itu salah satu masalahnya adalah di mastitis tadi. Makanya hanya sekitar 12 sampai 13. Sapi FH kita aslinya kan kalau 25 liter saja di negara lain sudah dikaliin, dikeluarin. Di kita mah juga sangat bagus 33. Jadi genetiknya sebetulnya bagus, cuma lingkungannya kita itu mungkin yang perlu diperbaiki lah untuk performa ya sapi sapi perah kita. Nah, kita itu kalau cloning mungkin terlalu jauh ya. Mungkin untuk jangka pendek tidak taktis lah mungkin, kurang taktis. Ya. Sebetulnya untuk meningkatkan produksi, kita kalau di tingkat nasional, kita punya UPT, unit pasar tingkat nasional ya. Itu ada beberapa UPT nasional yang diberi tugas untuk jadi percontohan adalah UPT yang di Batu Raden itu, non satu, gitu. Yang lainnya kan untuk sapi potong dan sebagainya. Mungkin perlu diperbanyak UPT dan UPTD di daerah yang UPT-UPT, UPTD. Jadi kita jangan berharap sekedar nambah populasi import gitu, tapi juga mempersiapkan mungkin ya SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, UPT, UPTD-nya di masing-masing provinsi atau daerah. Kemudian untuk perbanyakan saya melihat sebetulnya yang taktis itu bagaimana memberdayakan lebih jauh fungsi dari UPT, BET, balik embryo transfer gitu. Jadi dibanding cloning itu embryo transfer itu lebih memungkinkan karena kita punya pengalaman panjang juga untuk pengembangan embryo. Kita nggak taktis kalau kita import sapi hidupnya gitu. Mungkin kita import itu bisa dari embrionya, mungkin bisa begitu. Masalah lagi ya. Masalahnya itu kan kalau kita import embrio, kita perlu sapi-sapi untuk akseptornya juga gitu. Itu problem juga gitu. Jadi mungkin jangka pendek bisa saja sih kita import sapi besar-besaran, misalnya ya untuk membackup populasi tadi, eh, buat aturan yang mungkin dari tarifnya diturunkan gitu ya. Kalau dari sisi kebijakan itu tarif 0% untuk susu itu tidak taktis karena jadi merusak industri dalam negeri. Orang cenderung impor susu dari luar gitu. Jadi kebijakan itu harus juga menunjang. Kita misalnya gini loh, kita pengennya susu gratis, tapi kebijakannya kalau nggak menunjang juga sama saja. Kebijakan tarif 0% itu sangat ini ya, sangat merusak industri susu dalam negeri sehingga kita sangat tergantung pada pihak luar itu ya mungkin tadi kemudian pengembangan fertilisasi in vitro ya, dan sebagainya.
Dari sisi teknologi cukup banyak sih yang bisa dilakukan. Di samping kalau cloning mungkin ada ini, kita nggak recommended lah untuk cloning. Itu mungkin siapa tadi Gilang tuh yang untuk poin pertama ya. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa menunjukkan. Yang kedua tentang dampak ini ya, dampak lingkungan karena sapi ya. Sapi itu menyumbang cukup banyak kan gas metan melalui fesesnya tadi ilustrasinya sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, teknologi itu mulai dari mana sih asal usulnya gas metan? Gas metan itu kan ada karena di dalam apa itu di dalam lambung rumen dan tubuh dari sapi itu punya mikroba yang menghasilkan metan. Metan. Jadi bagaimana kita mengurangi jumlah bisa bersinergi untuk bagaimana menurunkan tadi ya, gas metan produk dari peternakan. Kalaupun tidak, itu kan melalui pengolahan sih sebetulnya. Pengolahan diolah gitu. Jangan langsung dibuang di ini berdampak dan sebagainya. Harus diolah gitu. Teknologi pengolahan untuk limbah peternakan termasuk dari sapi ini sangat penting untuk dilakukan gitu. Itu barangkali Pak Dam, Ya, silakan baik. Pak Dam. Terima kasih Pak Adi. Ya, jadi yang pertanyaan kedua, ini sesuai dengan visi Fakultas Peternakan barangkali ya, peternakan ramah lingkungan. Artinya Ya, ya. kita harus bisa membuat atau menciptakan peternakan yang zero waste gitu ya, yang mungkin ada beberapa konsep misalkan peternakan terpadu di mana limbahnya pun itu bisa bernilai manfaat gitu ya, tidak menimbulkan masalah, tapi tadi disinggung juga oleh Pak Dwi, itu bisa langsung diolah menjadi pupuk organik, pupuk cair dan sebagainya ya. Kemudian yang pertama juga tadi sudah dijawab ya, berkaitan dengan teknologi eh, teknologi IB dan embryo transfer barangkali yang akan, walaupun ya kalau di sapi perah atau di ternak besar itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena berkaitan dengan waktu bunting, kemudian pertumbuhan dan sebagainya, tapi setidaknya bisa meningkatkan eh, kualitas genetik ya. Di beberapa negara lain seperti di Timur Tengah yang mereka sudah menggunakan teknologi kandang closed house, produktivitas sapi perahnya itu bisa di atas rata-rata 2 kali, 3 kali dari di kita gitu ya. Ada yang sampai 60 liter dan bahkan ada yang mendekati lebih dari 60. Gitu. Jadi ketika populasinya juga tidak terlalu banyak, kalau produksinya cukup maksimal, hasilnya juga akan lebih baik, bagus. Baik, di ini sudah ada yang resen ya, di NPM 315, Mario Teguh. Kami silakan. Ya, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? sudah, sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman dari kelas biologi semester 1. Perkenalkan saya M. Teguh Satrio dari kelas G dengan 3 digit NPM terakhir 315. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Sebelumnya saya kutip dari buku status terkini dunia sumber daya genetik ternak untuk pangan dan pertanian menyebutkan bahwasanya teknologi baru yang dikombinasikan memungkinkan kemajuan genetik secara cepat. Salah satunya yaitu bioteknologi reproduksi seperti IB, embrio transfer, cloning, transgenik, transfer somatik memberikan dampak pada masa sekarang. Aplikasi bioteknologi berdasarkan ilmiah, politik, ekonomi memberikan potensi keuntungan, tapi belum sepenuhnya disadari oleh kebanyakan negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, di mana dan bagaimana bioteknologi ini akan memberikan kontribusi untuk mencapai peternakan yang berkelanjutan. Masuk ke pertanyaan kedua,
sebagaimana salah satu dari top 5 biotech trend 2022 that can change the future adalah pengembangan lab grown meat, daging buatan laboratorium. Apakah lab grown meat ini akan menjadi alternatif baru untuk mengganti hewan ternak, karena ini bagian dari sustainable farming, yaitu peternakan yang berkelanjutan, karena kita harus memperhatikan animal welfare. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Horas. Ternyata Bang Teguh ini dari Medan. Tadi ada yang resen juga. Teguh juga ya? Mangga. Mau biar sekalian karena waktu juga terbatas. Teguh tadi nggak jadi? Cek Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Iya, bagus sudah. Kami silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Teguh, NPM 3 digit terakhir 308. Baik, pertanyaan saya simpel mengenai tadi yang sudah disinggung oleh Teguh juga mengenai kultur meat yang menyatakan kita bisa makan daging tanpa membunuh hewannya. Nah, apakah daging tersebut memiliki perbedaan atau efek samping dengan daging yang langsung kita sembelih? Pak, terima kasih Pak. Sekian. Ya, baik. Terima kasih ya dua penanya. Ini mungkin akan direspon baik oleh Pak Dwi sebagai narasumber pertama dan teman-teman dosen yang lain. Ada dua pertanyaan, yang Teguh pertama tadi, kemudian yang kedua juga hampir berkaitan dengan ini ya, kultur meat. Pertanyaan yang kedua dari Teguh juga. Aduh, Mikdan ini sebentar ya, kalau waktunya dimungkinkan, takutnya ada kuliah lagi. Kami persilakan Pak Dwi atau Bapak Ibu yang lain. Bangga untuk gimana sih ya penerapan bioteknologi reproduksi tadi ya. Sebenarnya kita punya sistem kelembagaan yang sudah ada ya. Jadi di tingkat nasional kita tuh punya 22 UPT nasional ya untuk pengembangan sektor peternakan ya. Dan itu kebanyakan itu sektor perbibitan, sektor perbibitan. Untuk pengembangan rumpun-rumpun sapi itu kita punya UPT-UPT itu di beberapa daerah gitu, di kabupaten untuk mengawal tadi sumber daya genetik khususnya rumpun yang ada di daerah tersebut. Nah, khusus untuk pengembangan populasi nomor banyak itu kita punya BET tadi. Kemudian untuk pengembangan semennya untuk membackup ya perkawinan dan sebagainya itu kita punya, kalau di nasional itu ada BBIB Singosari, BBIB singkatan dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, dan BIB Lembang gitu. Tapi di beberapa kabupaten, beberapa provinsi itu juga banyak UPTD untuk mengawal tadi apa namanya tuh perkembangan populasi ya, jumlah populasi dari ternak, apakah itu melalui IB, melalui teknologi-teknologi yang lain. Kemudian LIPI itu juga banyak menghasilkan apa tuh karya ya yang terkait dengan pengembangan teknologi reproduksi. Ujung tombak dari pengembangan teknologi reproduksi itu adalah di ini apa namanya tuh tentu di Puskesmas, di pos IB itu di tingkat kalau dulu itu mestinya ada di setiap kecamatan, kedua kecamatan itu ada apa itu pusat-pusat IB supaya untuk dikembangkan itu dikawinkan tadi dengan cepat bisa direspon. Program nasional yang sekarang berlaku yang masih berkembang untuk pengembangan ini ya produksi dan populasi dan produksi itu adalah melalui Sikomandan ya, dan SIPAP dan Sikomandan itu adalah program nasional untuk pengembangan peningkatan populasi. Nah, diharapkan satu tahun itu kita nambah populasi 1 juta ekor ya, itu target nasional. Untuk membackup kesehatannya ada program namanya Isignas, informasi sistem kesehatan. Mereka sangat terintegratif ya, Jadi
Itu kalau ditanya di mana sih gitu, itu ya kita punya kelembagaan artinya. Sektor swasta di koperasi juga punya kelembagaan, kita punya unit-unit untuk tadi untuk menunjang perbanyakan sirkulasi. Ini yang untuk Teguh yang pertama ya. Kemudian pengembangan tadi ya untuk meat culture ya gitu. Nah ini kalau saya melihatnya itu nggak mungkin menggantikan ya, karena budaya mungkin agak susah mungkin hanya sebatas suplemen saja. Diperkirakan itu mungkin sekitar 5 sampai maksimal 10% untuk 20 tahun ke depan. Gitu. Yang lainnya mungkin masih ya biasa-biasa saja, masih seperti yang sekarang. Jadi sebagai alternatif ya alternatif. Karena eh, dari sisi apa tuh dari sisi berbagai sisi lah dari berbagai sisi itu ada tentu ada kekurangan dan ada lebihnya bahkan menggunakan yang konvensional artinya daging ya atau daging buatan kekurangannya ya kekurangan menjawab yang tadi ya atau perbedaan dulu ya perbedaannya kalau kalau daging buatan tadi itu bisa terkontrol lah gitu. Terkontrol itu katakanlah kandungan karbohidratnya, protein, mineralnya, sekian-sekian menyerupai itu. Tapi sama tidak mungkin gitu. Tidak mungkin itu mungkin agak lebih bisa menambahkan kan mereka misalnya kekurangan kan di omega 3 ya. Omega 3, omega 6 itu bisa ditambahkan tapi masalah rasa, tekstur dan sebagainya itu yang mungkin belum bisa menyamai daging daging-daging yang kata-kata tadi ya tanda daging konvensional. Dugaan saya penerimaannya masih ya paling banyak juga mungkin 5% udah bagus. Sekarang kan baru 1, sekian persen. Itu pun fokus di Eropa ya, Eropa Amerika. Itu saja Pak Andang barangkali yang bisa saya jawab. Barangkali teman yang lain mungkin masih bisa Baik, menambahkan. ini sebetulnya waktunya tinggal 1 menit. Tapi barangkali karena tadi sempat ada gangguan ya. Mungkin saya kasih kesempatan saja. Mungkin pertanyaannya singkat dan hanya satu pertanyaan Itu barangkali ada untuk Mikdad. AI itu ada di grup apa tuh? Di chat itu ada ya. Oh iya, saya belum Ada. buka-buka. Di chat itu Sebentar. AI itu Ya, artificial intelligence atau artificial insemination. Karena AI ada dua ya. pengertian. Oh iya, sepertinya ini mengarah ke ini ya. Bisa buka ini mic-nya dari Artificial intelligence Wulanio. mungkin yang Kayaknya iya ya Pak, bukan ke AI ini IB, bukan ke jelas IB. ya Ya. akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Halo Pak, perkenalkan nama saya Wulan Sinari Arianto S. Oke. NPM terakhir 077 dari kelas B. Izin bertanya Pak, penerapan biologi sudah banyak menggunakan AI. Apakah ini dapat mengurangi jumlah lapangan kerja? Iya, kita memang cepat atau lambat mengarah ke ini kan efisiensi ya. Jadi sumber daya manusia digantikan oleh robot dan sebagainya. Ancaman bagi para pekerja, jumlah pekerjaan. Kalau itu jelas ya pasti. Karena perusahaan kan ingin efisien. Ya. Ini ada langsung aja semuanya nih. Ada Oh ya, 4. So, singkat-singkat ya, saja. ya. Tadi Mikdad sama berdasarkan urutan barangkali ya. Marilyn Dan ya. Baik, Bapak, suara saya apakah terdengar? Sudah, ada. Enggak langsung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mikdad Ajam dari kelas B dengan 3 digit MPM terakhir 090. Pada pembahasan di bagian yang tadi dibahas oleh Pak Dwi Cipto, pada bagian future challenge atau tantangan masa depan, ada mitigasi iklim atau climate mitigation. Maksud dari climate mitigation itu apakah iklim nanti akan di masa depan nanti apakah akan berpengaruh pada bidang peternakan atau mungkin hewan sudah tidak ada dengan pengaruh iklim ke depannya seperti itu Bapak. mitigasi yang dimaksud itu pendampingan kan ya. Pendampingan dari segi sains, dari budaya dan sebagainya.
agar sistem atau cara produksi itu dilakukan sesuai dengan standar-standar keilmuan yang berlaku. Karena masih banyak juga orang mengabaikan tadi. Sistem produksi yang baik itu kan tadi sistem pertanian atau peternakan yang berkelanjutan. Itu kalau di breakdown itu diperkirakan akan mengurangi tadi risiko-risiko yang mungkin disebabkan oleh ternak ya terhadap lingkungan. Nantilah di semester depan Anda ketemu mata kuliah peternakan berkelanjutan. Oke, sementara itu katanya Marilyn. Ya, terima kasih. Marilyn, Bang. Marilyn. Ya, silakan open mic. Mary, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Udah, bagus. Suaranya Bagus, malah silakan. Dari Syahdan ya? Syahdan, Pak. Perkenalkan, Ya. nama saya Syahdan Ali Gibran dari kelas B, NPM terakhir 073. Di sini tadi saya mendengar tentang membahas isu wabah-wabah untuk peternakan. Yang saya tanyakan, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular pada peternakan di Indonesia, Pak? Baik, tahun 2023 kemarin karena ada 3 penyakit infeksius baru ya, namanya EID, penyakit infeksius baru, itu ada LSD, ada PMK strain yang baru, dan ASF ya, itu kan waktunya kan hampir bersamaan ya. Itu kemudian pemerintah melakukan menetapkan melalui Permentan tahun 2023 itu ada 21 penyakit hewan menular strategik PMS namanya yang baru. Tentu dengan penetapan 21 PMS tadi itu ada strategi-strategi untuk penguatan terutama untuk di bidang kesehatan lah gitu loh. Itu mereka melakukan langkah-langkah terutama untuk surveillance-nya ya, surveillance, kemudian vaksinasi dan sebagainya. Itu langkah-langkah untuk antisipasi. Kemudian ini perubahan dari Barantan, Badan Karantina itu dulu ada di Kementerian Pertanian, sekarang kan langsung di bawah Presiden. Jadi diintegrasikan dengan karantina hewan dan tumbuhan gitu. Itu kebijakannya seperti itu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk para surveillance. Ya itu yang bisa saya sampaikan tuh langkah dari pemerintah. Ya, terjawab ya, Sandan. Beliau Pak Dwi ini tenaga ahli juga di Kementan. Jadi terkait dengan kebijakan kesehatan hewan, beliau juga sangat ahli gitu ya. Baik, ini udah lewat 5 menit ya, karena hari Rabu itu ada sesi 9:30 itu kosong ya, tidak ada aktivitas akademik, jadi barangkali mohon izin digunakan ini waktunya Ya. sebelum 9:30 mudah-mudahan sudah selesai ya. Silakan Baik. Marilyn dan Naisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Sudah, baik. sudah bagus. Pertanyaannya langsung saja. Waktu di poin tantangan di masa depan, ada poin di mana meningkatkan produksi dan kualitas pangan, protein, dan hortikultura. Sedangkan saat ini tuh di Indonesia masih belum terbuka gitu, Pak, tentang makanan yang berkualitas tinggi. Karena kan banyak yang stunting juga. Nah, gimana sih caranya biar masyarakat Indonesia tuh lebih terbuka gitu loh, Pak. Jadi mereka tuh lebih terbuka pemikirannya bahwa sebenarnya makanan yang kayak tempe, tahu gitu kan murah dan simple gitu. Tapi mereka tuh kayak lebih memilih makanan-makanan yang lain gitu loh. Makanya bisa menyebabkan stunting. Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, jawab langsung aja. Izin. Oh ya, mangga. Iya, ini persoalannya ya kelihatannya ya. Kita sebetulnya punya undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ya. Tentang pangan itu ada 2 hal pokok, yaitu ketahanan pangan dan keamanan pangan.
pertahanan itu programnya adalah diversifikasi di antaranya. Nah, yang ditanyakan oleh Manita itu gimana sih kita bisa memaknai diversifikasi itu untuk bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu ya. Kurangnya adalah mungkin di pihak orang-orang pandai itu belum banyak yang mensosialisasikan undang-undang pangan, kemudian peraturan pemerintah, kemudian turunannya ada Permentan dan sebagainya. Nah, tugas kita semua adalah melakukan mitigasi dan pelatihan gitu. Dari pelatihan dan pendampingan. Kita kebanyakan melakukan pelatihan, tapi pendampingannya tidak kurang. Gitu. Jadi, mungkin di sana nih. Jadi kalau kita sering-sering ke lapangan, melatih itu kan bagus itu. Apalagi kalau mau mendampingi para petani, peternak, masuk masyarakat ya, untuk sadar bahwa kita itu punya keragaman hayati yang cukup bagus gitu. Agar kita tidak import tepung kedelai, tepung ikan, gandum dan sebagainya. Semuanya import itu. Ya. Bagus dari pertanyaannya tadi. Ya. Mulai dari kita sendiri yang kecil-kecil itu menanam cabai sendiri, ya, nanam tanaman obat sendiri, begitu yang mungkin yang itu bisa mengurangi bahan-bahan katakanlah termasuk juga obat yang 98% itu masih impor gitu. Tepung kedelai, tepung ikan dan jagung itu kan bahan utama untuk industri broiler dan layer kita yang impor gitu. Itu karena mungkin orang nggak percaya atau mungkin kebijakan kurang mendukung ya. Mungkin sehingga perusahaan-perusahaan tadi tidak memanfaatkan produk lokalnya. Mungkin begitu mungkin Mbak Ridin. Pandang maka ditambahkan. Terima kasih. Ya, sudah saya lengkap Pak. Gimana nggak Nisa? Ini kena waktunya. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Neisha Eka Putria dari kelas B dengan NPM 3 digit terakhir yaitu 091. Izin bertanya, terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa peran bioteknologi dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan yang dihadapi peternakan global? Dan bagaimana teknologi ini mempengaruhi keberlanjutan lingkungan? Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, kalau perannya sangat besar ya. Bisa tadi kan ada beberapa tadi cabang-cabang biologi, cabang-cabang biotek, ruang lingkup biotek, di bidang pangan maupun di bidang pakan ya. Pangan kalau berhubungan dengan orang, pakan kalau berhubungan dengan tanah. Bioteknologi di pakan juga banyak ya. Gitu. Tapi intinya mereka itu bioteknologi itu dikembangkan, diaplikasikan dengan tujuan meningkatkan dua hal. Yang pertama efisiensi produksi dan yang kedua efisiensi ekonomi gitu ya. Karena bisa meningkatkan produksi tapi kalau nggak ekonomis ya percuma saja gitu. Jadi itu poin penting peran biotek di sektor peternakan itu ya dua hal tadi yang penting. Di mana itu meningkatkan produksi dan kedua apa tadi itu ekonominya dari sisi ekonomi. Produksi banyak kalau sapi perah ya susunya, gitu. Kalau ayam ya mungkin telurnya dan sebagainya dan sebagainya. Cukup banyak sih ininya. Nanti mungkin bisa dibaca lagi yang di atas tadi itu sudah disampaikan walaupun sekilas. Baik, bisa. Bapak Ibu gimana nih? Baik, Sudah 921. Apakah kita cukup pandang kan? Cukup saja ya? Ya. Mohon maaf ini Ahmad sama siapa? Yang resen kedua Hisam ya. Yang mungkin ada di chat juga. Karena waktu juga kita juga ada agenda fakultas di 9.30 ya untuk pertemuan yang lain. Jadi bisa nanti didiskusikan
lebih lanjut di kelas masing-masing. Barangkali kalau ada yang masih penasaran dengan materi hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dr. Dwi yang telah berkenan untuk berbagi sharing terkait dengan tren dan isu global bidang biologi peternakan, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir, teman-teman mahasiswa semuanya. Kita akhiri saja untuk kuliah hari ini. Mohon maaf melebihi waktu 12 menit. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Seperti biasa, jangan lupa ya teman-teman isi. Terima kasih Pak Bu. Selamat Pak Dwi, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak.